Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama R91 Official. Bagi yang baru singgah di channel ini, saya ucapkan selamat datang dan salam kenal. Pada kesempatan ini saya akan berbagi contoh soal tes wawancara calon anggota PPS Pilkada 2024 menurut peraturan KPU. Yang akan wawancarai calon anggota PPS Pilkada 2024 adalah KPU Kabupaten Kota. KPU juga dapat meminta bantuan kepada PPK untuk melakukan wawancara. Materi wawancara calon anggota PPS Pilkada 2024 sudah dijelaskan di dalam peraturan KPU, yaitu pengetahuan kepemiluan, komitmen yang mencakup integritas, independensi, dan profesionalitas. Selain itu, juga rekam jejak calon anggota PPS dan klarifikasi masukan dan tanggapan masyarakat. Baiklah sahabat, kita langsung saja pada contoh soalnya. 1. Tentang kepemiluan. Biasanya pertanyaan tentang kepemiluan adalah tentang tugas, wewenang, dan kewajiban PPS. Nah, biasanya pewawancara akan meminta peserta untuk menyebutkan salah satu tugas PPS. Selain itu, pewawancara juga akan meminta peserta untuk menyebutkan pedoman tugas PPS. Misalnya tugas, wewenang, dan kewajiban PPS diatur di undang-undang apakah? Maka peserta harus menjawab, yaitu Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota menjadi undang-undang. Selain itu, pewawancara juga akan menanyakan tentang apa pedoman PPS selain undang-undang tersebut dalam menjalankan tugas pada tahapan pilkada. Maka, di sini peserta harus jawab, yaitu peraturan KPU yang mengatur mengenai tahapan penyelenggaraan pemilihan. Sahabat, khususnya bagi yang baru berpartisipasi dengan dunia penyelenggaraan pemilu atau pemilihan. Saya ingatkan ya, bahwa tahapan pemilu dan tahapan pemilihan berbeda ya. Dalam undang-undang juga berbeda, jadi, untuk tahapan penyelenggaraan pemilu berpedoman pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Dan untuk tahapan penyelenggaraan pemilihan berpedoman pada Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota menjadi undang-undang. Nah, untuk Undang-Undang Nomor 10 tersebut dijelaskan bahwa pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta wali kota dan wakil wali kota disebut tahapan pemilihan. Kalau Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum disebut tahapan pemilu, jadi bedakan pemilu dan pemilihan. Tahapan pemilu artinya untuk memilih anggota DPR, DPD, dan presiden dan wakil presiden, anggota DPRD provinsi dan anggota DPRD kabupaten kota. Nah, kalau tahapan pemilihan artinya untuk memilih pasangan calon gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta wali kota dan wakil wali kota. Nah, selain itu pewawancara juga akan menanyakan tentang tahapan pemilihan dalam Pilkada 2024. Biasanya pertanyaan seperti contoh ini. Ada berapa tahapan Pilkada 2024? Nah, di sini harus peserta menjawab, yaitu tahapan Pilkada 2024 diatur di dalam Peraturan KPU Nomor 2 Tahun 2024 tentang tahapan dan jadwal pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta wali kota dan wakil wali kota tahun 2024. Menurut peraturan KPU tersebut bahwa tahapan Pilkada 2024 sebanyak 10. Nah, setelah menjawab seperti itu, biasanya pewawancara akan meminta peserta untuk menyebutkan tahapan-tahapan tersebut. Nah, sahabat, tahapan penyelenggaraan Pilkada 2024 meliputi Nah, itulah pertanyaan tentang kepemiluan.
Setelah pewawancara menanyakan tentang kepemiluan, biasanya pewawancara akan menanyakan tentang komitmen yang mencakup integritas. Adapun contoh pertanyaan komitmen yang mencakup integritas adalah sebagai berikut. Apakah Anda tahu apa itu integritas? Nah, peserta harus menjawab mengetahui. Integritas merupakan sikap kejujuran dalam menjalankan tugas, wewenang dan kewajibannya berdasarkan peraturan perundang-undangan. Pewawancara juga akan menanyakan contoh integritas, jadi sahabat dapat mencontohkan integritas seperti sebagai berikut. Adanya pasangan calon yang mempengaruhi keputusan saya sebagai penyelenggara pemilihan dengan cara menjanjikan uang atau materi sehingga keputusan saya sebagai penyelenggara pemilihan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Di mana saya menolak pengaruh tersebut dan tetap bekerja sesuai peraturan perundang-undangan. Nah, inilah yang dinamakan integritas. Kemudian pewawancara juga akan menanyakan tentang independensi. Independensi adalah cara seseorang menjalankan tugas, wewenang, dan kewajibannya tanpa terpengaruh dari pihak manapun selain menjalankan tugas, wewenang, dan kewajibannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Misalnya pertanyaannya, bagaimana jika dalam menjalankan tugas, ada seseorang atau lebih untuk mengintervensi tugas, wewenang, dan kewajiban Anda agar tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan atau menguntungkan bagi mereka dengan cara tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sekarang contoh soal profesionalitas. Misalnya pertanyaannya adalah jika di lingkup kantor atau sekretariat Anda ada rekan kerja Anda yang tidak suka dengan Anda, bagaimana sikap Anda terhadap hal tersebut? Jawaban, saya akan tetap mengerjakan tugas, wewenang, dan kewajiban saya tanpa memikirkan hal-hal negatif yang dapat mempengaruhi tugas, wewenang, dan kewajiban saya. Selain itu, saya akan selalu membangun komunikasi yang baik kepada rekan kerja saya dengan selalu menjunjung tinggi etika dan menjauhi sikap yang dapat merugikan rekan saya baik secara lisan maupun tertulis. Selain itu, sering muncul pertanyaan yaitu apakah Anda bersedia bekerja penuh waktu jika diperlukan? Jawaban, iya. Saya bersedia karena saya sadar tugas, wewenang, dan kewajiban saya merupakan tanggung jawab saya yang harus saya tuntaskan tanpa mengenal waktu terlebih saya tahu tugas penyelenggara pemilihan dalam melaksanakan tahapan sifatnya deadline. Nah, itulah latihan menjawab soal tes wawancara calon anggota PPS Pilkada 2024. Semoga konten ini dapat membawa manfaat kepada calon anggota PPS Pilkada 2024. Jika sahabat suka dengan konten ini, jangan lupa like, subscribe, dan tekan tombol loncengnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.